Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Karena kejadian itu menjadi berita buruk bagi semua sekte di wilayah tengah, bahwa sekte roh kekosongan begitu mudah ditembus. Dan hal yang paling menakutkan adalah sekte dewa jahat langsung membantai kota Sutian. Namun saat para pejuang bertempur, warga sipil pada umumnya tidak akan dirugikan. Karena sebelum perang dimulai, sebagian besar orang yang meninggalkan kota Sutian untuk berperang adalah para pejuang. Dan manusia yang tidak berlatih tidak akan pergi. Bagaimanapun di mata manusia fana itu, baik sekte suling maupun sekte dewa jahat serupa. Dan pergantian bendera raja di kota tidak ada hubungannya dengan rakyat jelata. Hanya saja para manusia fana yang tidak peka terhadap perang sekte, mereka masih tinggal di kota Sutian yang membuat para prajurit itu khawatir dan cemas. Namun kali ini, perkiraan mereka salah. Lagi pula fondasi kota Sutian sangat mendalam. Hanya saja ada begitu banyak pejuang independen yang mengikuti sekte dewa jahat. Karena mereka telah mengalahkan sekte suling, kota Sutian secara alami berada dalam kepemilikan mereka. Tujuan membantai kota, membakar, membunuh, dan menjarah juga merupakan sebuah semacam hadiah yang juga mempengaruhi keseimbangan semua sekte di dunia. Pada saat ini, para tetua di Yundian yang menerima berita itu juga khawatir, sehingga suasana hati mereka semua menjadi jelek. Loseng memandang Xiao Yokin, merasa sedikit kasihan di hatinya, tapi dia mengalami perubahan drastis. Tapi Loseng tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Pada saat ini, seorang diakon memasuki ruang pertemuan dan mengumumkan, "Keluarga Si di kota Sutian ingin bertemu dengan Anda." Neng Yudi menjawab dengan tenang, "Biarkan mereka masuk ke Yundian dan bawa mereka ke ruang pertemuan." Shoyokin menyeka air matanya kemudian segera berdiri. Bagaimanapun dia tidak tahu berapa banyak orang di keluarga Si yang selamat. Bahkan Shioji atau ayahnya sendiri, dia tidak tahu keberadaannya sekarang. Setelah beberapa saat, beberapa orang masuk dari luar aula pertemuan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam dari sekte suling. Setelah memasuki istana awan, dia menangkupkan tangannya ke arah Neng Yudi. "Saya telah bertemu dengan penguasa alam istana." Segera Shoyokin melirik orang-orang itu satu persatu, tetapi tidak menemukan orang dia cari. Jadi dia bertanya dengan curiga, "Bukankah Anda mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga Si akan datang? Bukankah Anda tetua dari suling sekte? Di mana orang-orang dari keluarga Si saya? Di mana ayah saya? Di mana paman kedua, paman ketiga, dan yang lainnya? Bagaimana kabar Kyoseng, Shioji, dan yang lainnya?" Jelas prajurit di depan Shoyokin ini bukan dari keluarga Si, dan hampir semuanya berasal dari sekte suling. Lagi pula, Kyoseng memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Si. Dia sering bepergian antara sekte suling dan keluarga Si. Pada usia 30, dia telah dipromosikan ke alam kesengsaraan Void. Jadi hanya masalah waktu sebelum dia masuk aula penatua dari sekte suling. Bahkan Kyoseng juga salah satu dari banyak pelamar di Shoyokin. Dan orang inilah yang mengunjungi semua gunung dan sungai untuk mengumpulkan benih rumput Hoyo dan merangkainya untuk diberikan kepada Shoyokin. Namun Shoyokin yang menerima hadiah yang begitu berharga langsung membuangnya, dan kemarahan Kyoseng bisa dibayangkan. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya karena wajah pemimpin sekte itu. Kyoseng menatap Shoyokin dengan dingin dan mencibir. "Berkat Anda, keluarga Si dimusnahkan dan ayah Anda juga dibunuh oleh Cuisi sendiri. Namun Shioji menghilang." Shoyokin mengambil langkah terhuyung-huyung. Terdiam beberapa saat, menatap kosong ke arah Kyoseng dan bertanya,
Tolong jelaskan dengan jelas kepada saya sebelumnya. Terima kasih atas hadiah yang Anda berikan kepada saya. Jika bukan karena Anda, Sekte Dewa Jahat belum tentu menyerang Sekte Suling. Karena yang paling diinginkan Cuisi bukanlah warisan dari Sekte Suling, tapi apa yang Anda lakukan. Kyoseng mendengus dingin. Tidak seperti ini. Shoyokin menangis lebih keras, seolah seluruh tubuhnya akan roboh. Ya, itu karena Anda. Jika Anda bukan wanita jalang yang mengandalkan pemimpin sekte untuk melindungi Anda, sehingga Anda menolak untuk menikah. Jika Anda tidak terlalu keras kepala, Sekte Dewa Jahat mungkin tidak akan mengambil tindakan terhadap Sekte Suling. Kyoseng terus mencibir tanpa mempedulikan Shoyokin sama sekali. Bahkan Kyoseng melihat penampilan Shoyokin yang menyedihkan. Dia merasa sangat bahagia dalam hatinya. Bagaimanapun, dia juga seorang jenius tingkat surga. Jadi betapa bangganya dia berada di dalam Sekte Suling. Sebelum si Shioji menunjukkan bakatnya yang luar biasa, Kyoseng adalah jenius nomor 1 di Sekte Rovoid. Tapi wanita ini berani mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, sehingga benar-benar merusak reputasinya dan langsung menjadi bahan tertawaan di seluruh Sekte Rovoid. Sekarang keluarga Si dalam masalah, bahkan Sekte Suling telah dihancurkan, jadi dia harus memperhatikan wanita ini dengan baik dan melihat bagaimana dia bisa terus menjadi sombong di depannya. Tidak, ini bukan karena saya. Mendengar itu, Shoyokin tidak dapat menerimanya, bahwa dia sendiri yang merugikan keluarga Si, kota Sutian, dan Sekte Suling. Jadi bagaimana dia bisa menanggung tekanan seperti ini? Pada saat ini pikiran di kepala Shoyokin tidak lagi bisa tenang, dan dia hanya bisa secara tidak sadar menyangkal kata-kata Kyoseng. Kyoseng memandang Shoyokin dari samping, tetapi saat ini dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Kyoseng terus mencibir. Master Sekte telah jatuh ke tangan Cyushi, dan dia meminta untuk menukarnya dengan Anda. Kakek buyut belum mati, dan Cyushi ingin menukarnya saya? Tanya Shoyokin. Iya, ini adalah satu-satunya nilai terakhir Anda. Kyochen mencibir dengan jahat. Meskipun Sekte Roh Kekosongan dihancurkan, sebagian besar muridnya juga melarikan diri. Selama pendeta Kingsu bertahan, dia dapat mengatur kembali Sekte Roh Kekosongan dengan daya tariknya. Namun kekuatan Sekte Suling secara keseluruhan akan sangat berkurang. Awalnya Sekte Suling adalah sekte kelas. Sekarang Sekte Suling mungkin jatuh ke tingkat keempat. Namun saat ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali pendeta Kingsu adalah Shoyokin. Itulah sebabnya Kyoseng dan yang lainnya datang ke Yundian. Kembali ke kakek buyut. Shoyokin mengangguk bodoh, tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu sehingga tubuh lembutnya tiba-tiba bergetar. Dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak bisa." "Sekarang, apakah Anda takut?" Kyoseng bertanya lebih lanjut pada Shoyokin. "Saya benar-benar tidak bisa. Saya tidak bisa." Shoyokin mulai menangis lagi dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Pada titik ini, Anda tidak bisa tidak mengatakan tidak. Setelah Kyoseng mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan meraih Shoyokin. Sebenarnya ada rencana lain di benak Kyoseng. Dalam pandangan Kyoseng, Shoyokin pasti tidak mungkin bisa tukar dengan pemimpin sekte. Bagaimanapun situasi Sekte Suling sudah berakhir, jadi bagaimana jika Cuisi mematuhi perjanjian untuk melepaskan pendeta Kingsu? Mulai sekarang, dunia mungkin akan dikuasai oleh Sekte Dewa Jahat, jadi akan sia-sia jika mengirim Shoyokin ke tangan Cuisi sekarang. Hanya saja Kyoseng telah terobsesi dengan tubuh Shoyokin untuk waktu yang lama, tapi kali ini dia harus berhenti melakukannya. Adapun alasan tubuh Yin Ungu juga memberikan manfaat besar bagi para pejuang. Jadi alasan dia mengambil Shoyokin adalah karena Kyoseng bisa terbang jauh untuk melarikan diri.
Bagaimanapun wilayah tengah sangat besar, jadi bagaimana bisa Kyuseng tidak punya tempat untuk pergi? Tapi saat tangan Kyuseng hendak meraih Shoyokin, Loseng maju selangkah dan menghalangi jalan Kyuseng. Loseng berkata dengan ringan, "Saya khawatir itu benar-benar tidak mungkin." Kyuseng mengerutkan kening, menatap Loseng dan bertanya, "Ini masalah sekte Rovoid saya. Apakah Anda, Yundian, ingin ikut campur?" Loseng memiliki senyum tipis di wajahnya dan kemudian berkata, "Pertama-tama, Shoyokin bukan dari sekte Rovoid Anda. Dia hanya dari keluarga Si. Jika saya tidak salah dengar, nama keluarga Anda bukan Si. Kedua, jika Shoyokin dikirim ke tangan Cuisi, semua prajurit dunia akan menderita dan secara tidak langsung itu juga akan merugikan adik saya." "Apakah Anda Loseng?" Mendengar nada ini, Kyuseng juga menebak identitas Loseng. Mendengar itu, Loseng mengangguk. Kyuseng kemudian berkata dengan tegas, "Meski begitu, saya harus menyelamatkan pemimpin sekte." "Ya, kita harus menyelamatkan master sekte terlebih dahulu. Lagi pula, nyawa master dari sekte Rovoid kita lebih berharga daripada nyawa perempuan ini. Selain itu, Loyan hanya akan kehilangan kepolosan dan Cuisi tidak akan membunuhnya." Informasi Acacia Iblis Surgawi juga sangat bermanfaat bagi para wanita ini dan mereka tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Beberapa prajurit dari sekte Void Spirit juga berkata. Setelah prajurit sekte Rovoid selesai berbicara, sosok Loseng tiba-tiba melayang seperti hantu. Dia mengulurkan satu tangan dan mencubit leher prajurit itu. "Bagi Anda, master sekte Anda sangat penting, tapi bagi saya, adik adalah yang paling penting dan pemimpin sekte Anda tidak berharga. Apakah Anda mengerti?" Setelah itu, Loseng meninju dan mengenai dada prajurit tersebut. Meskipun prajurit ini juga memiliki tingkat budidaya tahap awal alam kesengsaraan kekosongan, tetapi dia rentan di depan Loseng. Jadi setelah pukulan ini mengenai dada prajurit itu, tubuhnya langsung dikirim terbang seketika dan langsung menabrak dinding ruang pertemuan yang membuat setengah dari dinding tersebut tiba-tiba runtuh. Melihat pemandangan itu, wajah para prajurit sekte Suling dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Namun Kyuseng tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ternyata istana Yundian yang begitu besar sangat sombong dan tidak masuk akal. Apakah ini cara istana Yundian Anda menindas orang lain?" Saat ini, Neng Yudi dan banyak tetua Yundian tidak berbicara. Sementara Loseng ada tatapan mencibir di wajahnya. Bagaimanapun ini terkait dengan keselamatan saudara perempuannya, jadi tidak ada alasan bagi Loseng untuk menyerah. Melihat Loseng melangkah maju pada saat kritis, hati Shoyokin tiba-tiba terasa hangat. Sekarang dia benar-benar tidak punya alasan untuk mundur. Jadi dalam sekejap mata, Shoyokin berkata, "Kyuseng, faktanya Loseng memiliki lebih dari 2 alasan, dan alasan ketiga." Ketika Loseng mendengar ini, dia tahu dia akan menderita kali ini. Tepat ketika dia ingin menghentikannya, Shoyokin sudah berkata, "Yuan Yinsei sudah tidak ada lagi." Saat mengakui hal semacam ini di depan umum, itu masih membuat Shoyokin langsung tersipu malu, sehingga wajah para tetua di Yundian juga menjadi lebih aneh. Dan mereka semua langsung memandang Loseng, sehingga Kyuseng dan yang lainnya tercengang. Jika Shoyokin mengatakan yang sebenarnya, maka dia tidak akan berharga bagi Cuisi. "Shoyokin, terima kasih telah berpura-pura menjadi orang suci di keluarga Si. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan bermain-main dengan pria liar lainnya." Begitu dia mengatakan ini, tujuan Kyuseng tentu saja hancur, tapi dia juga merasa sangat tidak seimbang di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa kalah dari pria manapun, tetapi wanita ini tidak pernah memandangnya dari awal sampai akhir. "Dia bukan wanita liar," jawab Shoyokin sambil menatap Kyuseng dengan mata membara. "Siapa itu?" Neng Yudi tiba-tiba bertanya. Awalnya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Neng Yudi. Ini adalah masalah antara keluarga Si dan sekte Suling. Tapi ketika Neng Yudi mendengarnya seperti ini,
sepertinya agak bergosip. Hanya saja Damai Zeren dan tetua Yundian lainnya sudah melihat petunjuknya, bahwa 80% yang melakukannya adalah Loseng. Jadi Neng Yudi sangat prihatin, tapi para tetua dari Sekte Suling tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi mereka semua memandang Tuan Istana Yundian dengan ekspresi aneh, tetapi mereka bergumam di dalam hati. Mengapa Tuan Istana Yundian menanyakan hal ini? Namun pada saat ini, Loseng tiba-tiba menjawab dengan jujur. Saya yang melakukannya karena Xiu Yuqin sudah menjadi wanita saya, jadi tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan Anda menyerahkannya kepada Cuisi. Saat Loseng mengatakan ini, seluruh aula pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi. Bagaimanapun, Loseng bukanlah orang yang belak-belakan. Hanya saja karena dia mengakui hal ini di depan Neng Yudi, itu masih membuat Loseng sedikit malu. Namun masalahnya telah mencapai titik ini, jadi tidak mungkin baginya untuk menyangkalnya. Lagi pula konsekuensi dari perbuatannya, dia juga harus menjadikan Xiu Yuqin menjadi miliknya sendiri. Saat mendengar pengakuan pribadi Loseng, mata Neng Yudi bersinar redup dan memalingkan wajahnya. Dia hampir gila saat latihan tadi malam. Wajahnya sudah relatif pucat dan sekarang tidak ada bekas darah di wajahnya, hanya seperti selembar kertas putih. Sekarang, silakan semuanya kembali. Saya dan Istana Awan tidak punya cara yang baik untuk menyelamatkan Master Sekte Anda, kata Loseng. Kyuseng menggertakkan gigi dan menatap Loseng dengan ganas. Sekarang dia berada di wilayah orang lain, jadi tidak mungkin baginya untuk membawa Xiu Yuqin pergi secara paksa. Belum lagi kehadiran penguasa Yundian di sini. Loseng sendiri memiliki kekuatan mereka sudah tak terduga. Jadi mereka hanya mencari kematian jika mulai dari sini. Terlebih lagi dalam hal ini, meskipun Xiu Yuqin dapat dibawa pergi, itu sudah tidak ada gunanya. Jadi sekelompok orang dari Sekte Ravoid tidak tinggal terlalu lama dan segera pergi. Setelah mereka pergi, tiba-tiba ada keheningan di ruang pertemuan. Xiu Yuqin menundukkan kepalanya dan perlahan bersandar pada Loseng. Menurutnya, Loseng mungkin satu-satunya pendukungnya. Tapi Loseng memandang Neng Yudi dan bertanya dengan prihatin. Tuan Istana, apakah Anda merasa tidak enak badan? Tidak ada apa-apa, jawab Neng Yudi dingin. Dia melihat langsung melewati Loseng dan bertanya kepada banyak tetua Yundian. Apakah kalian para tetua punya hal lain untuk dilaporkan hari ini? Mendengar itu, para tetua diam-diam melihat wajah Neng Yudi dan mereka semua tahu betul bahwa jika ada yang berbicara saat ini, mereka akan membawa masalah pada diri mereka sendiri, jadi mereka tidak berbicara. Faktanya, Yundian telah menerima informasi tentang perang sekte Dewa Jahat hari ini. Seharusnya membahas tindakan yang akan dilakukan oleh Yundian, karena terlalu banyak hal yang perlu dirumuskan. Namun melihat ekspresi wajah Neng Yudi, memang bukan saat yang tepat untuk membicarakan berbagai hal. Jika tidak terjadi apa-apa, mari kita bahas lain kali, kata Neng Yudi sambil meninggalkan ruang pertemuan. Tanpa menoleh ke belakang, seolah-olah dia telah melupakan keberadaan Loseng dan Xiu Yuqin, sehingga banyak penatua saling memandang dengan prihatin, kemudian meninggalkan ruang pertemuan. Sebaliknya, Xiu Yuqin memperhatikan bahwa suasananya tidak tepat, jadi dia bertanya kepada Loseng dengan hati-hati. Loseng, wajah Tuan Istana Awan, Anda tidak terlalu bagus. Ada apa dengan dia? Ekspresi Loseng sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Xiu Yuqin? Setelah menarik nafas dalam-dalam, Loseng menatap Xiu Yuqin di depannya. Tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyeka rambut hitamnya yang bergantung di satu sisi dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Xiu Yuqin meringkuk di sampingnya dengan patuh seperti anak kucing, membiarkan Loseng membelai rambutnya. Meskipun Loseng mengatakan tidak apa-apa, dia masih merasa ada yang tidak beres. Setelah Loseng kembali ke Yundian kali ini, dia masih tidak bersantai sama sekali dan memanfaatkan kesempatan untuk berlatih. Karena bagi Loseng, waktu menjadi semakin mendesak. Apalagi Loyan, karena Loseng dan Cuisi pada akhirnya akan bertempur.
Lagi pula, jika melihat momentum perkembangan sekte dewa jahat, langkah selanjutnya kemungkinan besar yang akan diserang adalah Yundian atau aliansi bisnis dunia. Karena bagi sekte dewa jahat, hanya aliansi bisnis dunia dan Yundian yang dapat menghambat kemajuan mereka. Setelah memusnahkan dua sekte besar ini, Pavlin Xuanyin tebing kayu darah. Tapi sekte Gunung Hitam tidak takut sama sekali. Dan Lo Sheng bukan satu-satunya yang merasakan urgensi ini. Dengan pelajaran dari sekte Void, banyak prajurit di Yundian dikelilingi oleh suasana urgensi dari atas ke bawah. Selama periode ini, banyak murid jarang menerima tugas karena sebagian besar tugas yang diberikan oleh istana dipraktekkan dalam pengasingan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Karena jika sekte Dewa Jahat melancarkan perang antar sekte melawan Yundian, setidaknya mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi selain suasana mencengkam tersebut, ada lagi suasana aneh di Yundian. Tentunya hanya para tetua saja yang bisa merasakan suasana tersebut. Karena temperamen Neng Yudi tiba-tiba menjadi sangat aneh. Selama Lo Sheng ada, Neng Yudi akan diam saja atau berbalik dan pergi. Seolah-olah dia sepertinya mengabaikan Lo Sheng, sehingga hubungan keduanya tampaknya telah mencapai titik beku. Dan banyak tetua juga mendiskusikan masalah ini di belakang mereka. Lo Sheng telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada Yundian kita. Saat ini dia telah memasuki alam kesesaran Void. Bahkan kekuatan tidak terduga. Dia adalah senjata tajam bagi Yundian kita untuk melawan sekte dewa jahat. Dan perang di kedua belah pihak mungkin juga akan terjadi. Ya, sayangnya Tuan Istana masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa bertindak secara emosional? Jadi memang masuk akal setelah Lo Sheng kembali, dia harus diberikan posisi penatua. Bagaimanapun kontribusinya lebih dari cukup. Kaum muda tidak bisa lepas dari kata cinta. Menurut saya, Tuan Istana memiliki akar cinta yang dalam. Dan saya khawatir itu sangat menyedihkan. Faktanya, wajar jika seorang pria memiliki 3 istri dan 4 selir. Bahkan jika dia adalah penguasa istana, dia tidak bisa menghadapinya seperti ini. Saat beberapa tetua mendiskusikan masalah ini secara pribadi di sudut, Neng Yudi melayang keluar dari sudut seperti hantu. Namun wajahnya sepucat mayat dan mata dinginnya tertuju pada tubuh beberapa tetua Yundian dan bertanya, "Apa yang benar?" Beberapa tetua Yundian terkejut. "Tuan Istana, tidak ada yang salah." Neng Yudi mengedipkan matanya. Dia jelas menjadi lebih kurus dalam beberapa hari terakhir. Dan kemudian dia melayang seperti hantu. Setelah Tuan Istana pergi, beberapa tetua mengelus dada mereka, menghela nafas dan berkata, "Situasi ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Ayo kita temukan Dameng dan biarkan dia berbicara dengan Tuan Istana." Sebagai perbandingan, kehidupan Xiao Yokin tampak jauh lebih mudah. Meskipun dia sangat sedih ketika memikirkan apa yang terjadi di kota Sutian, Xiao Yokin akhirnya menemukan tujuannya. Meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa Lo Sheng mungkin tidak begitu menyukainya. Oleh karena itu, penampilan Xiao Yokin benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia hampir tidak punya pikiran sekarang. Dia bahkan pergi ke pasar Yundian untuk membeli beberapa bahan langka dengan hati-hati dan menggunakan dapur Yundian untuk memamerkan keterampilan memasaknya yang luar biasa. Karena meskipun Xiao Yokin sombong, namun dia berasal dari keluarga kaya. Selain berlatih bela diri sejak kecil, ia juga sangat mahir bermain piano, merangkai bunga, seni teh, kaligrafi, dan melukis, serta memasak. Di masa lalu, dia adalah seorang wanita muda di keluarga Xi dan memiliki pelayan yang mengurus semuanya. Jadi bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Tapi sekarang, ada tempat untuk menggunakannya. Setiap hari dia mengubah triknya untuk membuat hidangan lezat dan menunggu Lo Sheng di luar ruang pelatihan. Namun latihan Lo Sheng tidak hanya 1 atau 2 hari, ia sering mengasingkan diri selama 5 atau 6 hari berturut-turut. Jadi dia secara alami memakan beberapa hidangan setelah beberapa waktu dan membuang yang lain.
Bahkan jika dia tidak dapat melihat loseng selama beberapa hari berturut-turut, dia tidak mengeluh. Dia masih menyiapkan makanan dengan berbagai cara dan menunggu loseng di pintu ruang latihan rahasia. Sehingga banyak murid Yundian menggunakan ruang budidaya rahasia itu, dan semua orang memperhatikan saat mereka datang dan pergi. Sekarang, selain para tetua, semua prajurit tingkat rendah di Istana Awan juga tahu lebih banyak situasi yang terjadi, bahwa orang yang ditunggu wanita ini di sisi setiap hari adalah Loseng. Sekarang banyak murid Yundian juga membahas masalah ini, tetapi kebanyakan dari mereka sangat iri ketika melewati Xiao Yuqin bolak-balik. Tapi mata mereka akan menatapnya dari waktu ke waktu. Iya, keberuntungan Loseng sangat bagus. Dia keluar selama 2 tahun dan budidayanya meningkat pesat. Dia bahkan membawa kembali wanita yang begitu setia. Iri. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat membentuk formasi pelindung sekte, sehingga membuat kami iri, dan itu yang disebut kekuatan. Apakah Anda lupa beberapa rumor? Ku dengar ada cerita antara tuan istana kita dan Loseng. Tapi saya tidak tahu bagaimana perasaan tuan istana sekarang. Mimpi orang seperti apa tuan istana kita? Bagaimana kita bisa jatuh cinta pada Loseng? Itu belum tentu benar. Sumber informasi saya lebih baik daripada sumber Anda, karena hal ini diakui oleh seorang tetua sendiri. Hubungan antara Loseng dan penguasa istana sangat tegang akhir-akhir ini, dan itu karena wanita ini. Beberapa berita pada akhirnya akan menyebar melalui beberapa saluran. Bagi pejuang yang berpengetahuan luas, tidak sulit untuk menangkap berita ini karena mereka telah memperdalam spekulasi semua orang. Jika itu benar seperti rumor yang beredar, saya tidak tahu bagaimana Loseng akan berakhir. Loseng mendorong pintu ruang latihan rahasia dan melihat sekeliling dengan sepasang mata cerah. Dia melihat Xiao Yuqin berdiri tidak jauh, menghadapnya sambil tersenyum. Jelas, Xiao Yuqin bukanlah seorang pejuang yang berlatih dengan tekun. Dia mampu berkultivasi ke alam pil ilahi. Pada dasarnya, bergantung pada pil dan berbagai sumber daya. Jadi dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Tetapi dia sangat teliti dan halus dalam hidupnya. Selama mereka adalah seorang pejuang, mereka akan mencurahkan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Karena takut mereka akan ketinggalan dan membuang-buang waktu mereka. Bahkan prajurit wanita pun tidak terkecuali. Namun bagi Xiao Yuqin, kehidupan yang beradab jelas lebih penting daripada latihan. Setelah memasuki Yundian dan menetap, dia muncul di depan Loseng dengan pakaian yang berbeda hampir setiap hari. Bahkan pakaian rumah biasa pun diberikan kepadanya. Setelah beberapa pencolokan unik, dia juga memiliki gaya uniknya sendiri. Rasa sekarang dia mengesampingkan kepribadian aslinya yang menjijikkan. Mungkin dia adalah wanita sempurna di mata banyak pejuang. Itulah sebabnya banyak murid Yundian iri pada Loseng. Anda keluar. Xiao Yuqin tersenyum. Bukankah saya sudah bilang bahwa Anda tidak perlu menunggu di sini? Loseng telah berada di ruang budidaya rahasia selama 3 hari, tapi dia masih menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Iya, Xiao Yuqin mengangguk dengan lemah lembut, sepertinya dia setuju, dan Loseng juga tahu bahwa dia masih akan menunggu di sini dalam 2 hari. Seolah-olah kekerasan hati wanita ini terukir di tulangnya, tetapi dia tidak memiliki kesombongan yang sama ketika menghadapi Loseng. Sekarang dia membawa makanan yang harum, memegang tangan Loseng, berjalan melalui koridor udara yang panjang. Kemudian mengeluarkan makanan itu sedikit demi sedikit, dan hidangan lezat yang mengepul diletakkan di atas meja. Hari seperti ini memang jarang terjadi bagi Loseng. Setelah makan, Loseng menanyakan beberapa tren di wilayah tengah, mengumpulkan beberapa informasi yang diperlukan, kemudian melanjutkan kembali ke ruang rahasia pelatihan, dan mulai berlatih tanpa henti. Selama ini dia merasa samar-samar dengan perasaan terobosan. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk mencapai tahap tengah alam kesesaran void. Jika dia memasuki tahap tengah alam kesesaran void,
kemungkinan melawan Cuisi menjadi lebih besar. Karena hanya mencari informasi Cuisi, Lo Seng pada akhirnya akan menemukan peluang. Hanya untuk melihat kapan peluang ini akan meledak. Oleh karena itu, Lo Seng sesekali keluar untuk mengetahui berita tersebut. Selain Lo Seng yang sibuk berlatih, Neng Yudi juga sibuk berlatih. Meskipun ada segudang berita di Yundian yang disampaikan satu demi satu oleh Dameng, dia membuang semuanya. Tampaknya dia tidak terlalu tertarik untuk memahami tren di wilayah tengah. Sebagai seorang penguasa istana, perilaku ini tentu sangat tidak bertanggung jawab, karena setelah Sekte Dewa Jahat mengalahkan Sekte Suling, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Bahkan para pejuang independen yang telah membelot ke berbagai sekte besar menghilang satu demi satu dan mulai membelot ke Sekte Dewa Jahat. Di hati para pejuang independen ini tidak mungkin memiliki rasa terhadap sekte tersebut. Mereka akan menyerah kepada siapapun yang dapat memberi manfaat bagi mereka. Dan siapa yang berkuasa, dan kerajaan Dewa Jahat Surgawi jelas memiliki dua kondisi ini secara bersamaan. Bahkan sekte pertama di wilayah tengah dikalahkan oleh mereka. Jadi sekte mana yang dapat menghentikan jejak? Kerajaan Dewa Jahat Surgawi. Sekarang kerajaan kejahatan surgawi perlahan-lahan berkembang dan menuju bagian tengah wilayah tengah, mencaplok beberapa sekte kelas 2, kelas 3, dan sekte lainnya ke dalamnya. Bagaimanapun, sekte kelas 3 memiliki kekuatan untuk melawan, jadi hampir tanpa menyanyikan satu prajurit pun. Mereka semua menyatakan untuk bergabung dengan kerajaan ilahi jahat surgawi dan menjadi pengikut mereka. Situasi menjadi semakin kritis dari hari ke hari dan tekanan terhadap para tetua istana Yundian juga meningkat. Namun sebagai penguasa istana, Neng Yudi tidak tahu sama sekali karena dia tidak akan meninggalkan istana esnya sama sekali. Tidak masalah jika ini terus berlanjut. Kota Tiangi telah mengirim orang satu demi satu, tetapi mereka tidak dapat melihat penguasa istana. Sekarang hanya istana Yundian dan aliansi bisnis dunia yang dapat bergabung untuk melawan sekte Dewa Jahat. Tetapi penguasa istana belum mengambil tindakan apapun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aduh, meskipun tua istana memiliki kekuatan yang luar biasa, dia sekarang diganggu oleh urusan pribadinya. Tetapi Yundian tidak bisa. Dameng, bagaimana kalau Anda pergi untuk membujuk tuan istana? Selama hari-hari ini, Neng Yudi mengumumkan pengasingannya dan tidak melihat orang luar sama sekali. Tidak masalah jika itu normal. Dalam sejarah adalah hal biasa bagi penguasa istana Yundian untuk mundur selama 10 atau 8 tahun. Tetapi sekarang, dunia tidak damai. Jadi bagaimana bisa istana awan tanpa pemimpin? Lagi pula Dameng Zeren adalah orang yang paling dekat dengan Neng Yudi. Dan dia juga paling memahami suasana hati Neng Yudi. Dan Dameng Zeren juga jauh lebih tua dari Neng Yudi. Meskipun Neng Yudi adalah penguasa istana, Dameng Zeren tetap memperlakukan Neng Yudi sebagai gadis kecil. Jadi dia bisa memahami karakter Neng Yudi. Tapi Neng Yudi sedang terobsesi dengan siapapun, jadi tidak mungkin membujuknya. Karena dengan kegigihan inilah dapat dipadukan dengan bakatnya, yang memungkinkannya naik ke posisi penguasa istana. Di bawah nasihat banyak tetua, Dameng Zeren menggertakkan gigi dan masuk ke istana es. Pada saat yang sama, di istana es ada garis-garis es biru di mana-mana yang terkondensasi dari energi sebenarnya yang dilepaskan oleh Neng Yudi selama budidayanya. Ketika Neng Yudi masih di alam kesengsaraan void, ini dilepaskan udara es tidak memiliki berdampak besar pada Dameng. Namun sekarang, Neng Yudi sudah menjadi orang kuat di alam hidup dan mati. Bahkan udara beku yang keluar darinya merupakan ancaman besar bagi Dameng. Oleh karena itu, setelah masuk ke istana es, Master Dameng juga dengan hati-hati menghindari aura yang terus mengalir. Tidak hanya itu, dia juga harus menggunakan energi aslinya untuk menahan kedinginnya, pembekuan di istana es. Ketika dia melewati lapisan es dan menemukan Neng Yudi, wajah Dameng menunjukkan ekspresi tercengang karena Neng Yudi sedang berbaring di sini dan tertidur.
Ketika kultivasi seorang pejuang telah mencapai tingkat ini, jarang sekali dia tertidur ketika dia lelah, karena dia dapat mengatur semangatnya hanya dengan bermeditasi. Namun Damaizeren tidak tahu bagaimana dia bisa berlatih begitu keras untuk mencapai hal ini. Titik kelelahan. Sekarang hanya ada beberapa esponik kecil yang meringkuk di sampingnya. Setelah Dameng masuk, esponik itu melebarkan sayapnya dan menatap Dameng dengan waspada, sehingga Neng Yudi juga membuka matanya dan waspada. Dia menatap Damaizeren dengan dingin dan mengucapkan dua kata. Ada apa? Damaizeren ragu-ragu sejenak lalu berkata, si Kevin, pemimpin aliansi bisnis dunia telah mengirim orang untuk menemui kepala istana beberapa kali. Mereka bilang ada masalah penting untuk didiskusikan dengan Anda. Neng Yudi mengangguk sedikit dan berkata dengan ringan, saya tahu. Kemudian dia menyilangkan kaki telanjangnya dan mengangkat kepalanya dan bertanya, apa yang ingin dilakukan aliansi bisnis dunia sekarang? Yang mereka maksud adalah mereka tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, kata Damaizeren yang pernah berkomunikasi dengan utusan aliansi bisnis dunia. Faktanya, setelah mencapai perang sekte, situasinya menjadi sangat jelas. Konfrontasi antara sekte besar hanyalah konfrontasi fisik, dan tidak ada konspirasi atau trik yang digunakan. Sekarang sekte Dewa Jahat berkembang pesat. Seharusnya bukan sekte Dewa Jahat yang cemas, tetapi Yundian dan aliansi bisnis dunia. Jika mereka hanya diam, maka itu adalah pilihan terburuk bagi mereka. Setelah Neng Yudi berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Lalu, bagaimana rencana Tuan Istana menangani masalah ini? Tuan Dameng bertanya. Diskusikan strategi dengan aliansi bisnis dunia dan mari bergabung untuk mengalahkan sekte Dewa Jahat. Neng Yudi tampaknya telah membuat tekad. Mendengar itu, Damaizeren mengangguk. Saya akan segera memberitahu aliansi bisnis dunia. Namun yang paling mendesak saat ini sebenarnya bukan Yundian, tapi aliansi bisnis dunia. Bagaimanapun Yundian masih mendapat dukungan dari formasi 3 pembunuhan Sioyotian. Meskipun sekte Dewa Jahat akan memilih untuk menyerang kota Yunhai dan Yundian cepat atau lambat, tapi serangannya masih jauh lebih sulit daripada kota Tiangi. Sebagai perbandingan, aliansi bisnis dunia terletak di kota Tiangi, dan itu adalah kota terkaya di dunia. Oleh karena itu, sangat mungkin sekte Dewa Jahat akan memilih menyerang aliansi bisnis dunia. Meskipun aliansi bisnis dunia memiliki raksasa abadi, dan 3 pemimpin gemuk dengan kekuatan tak terduga. Kekuatan yang tersembunyi di bawah aliansi bisnis dunia sebanding dengan kekuatan sekte kelas 6. Namun jika harus menghadapi Cuisi dan sekte Dewa Jahat, mereka masih belum mampu untuk bertahan sendirian. Untungnya susunan teleportasi antara kota Yunhai dan Tianmi masih dalam kondisi baik. Meski kedua kota besar tersebut terpisah ribuan mil, namun sebenarnya hanya dipisahkan oleh susunan teleportasi. 1 bulan kemudian, sosok Neng Yudi melayang melewati sisi kanan Yundian dan matanya tertuju pada Sioyokin. Secara tidak sengaja, namun Sioyokin masih sabar dan lambat. Duduk di pintu ruang latihan Loseng, memegang pipinya dengan 1 tangan dan menatap pintu abu-abu. Sioyokin adalah wanita saya. Kalimat ini masih melekat di telinga Neng Yudi yang membuat wajah kecil Neng Yudi sedikit tenggelam. Dan kemudian ada sedikit rasa iri di matanya. Jika dia bisa mengesampingkan identitasnya sebagai penguasa istana dan menunggu Loseng seperti dia, itu juga akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Pada saat ini, Sioyokin merasakan tatapan dari atas. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat Neng Yudi tidak jauh dari sana. Ketika mata kedua wanita itu bertemu, Sioyokin berkedip dan tersenyum pada Neng Yudi, memperlihatkan gigi putihnya, tapi Neng Yudi merasa tidak senang. Mendengus dingin dan pergi. Melihat itu, Sioyokin menoleh dan terus melihat ruang budidaya Loseng dengan senyuman tipis di wajahnya. Seolah itu adalah senyuman seorang pemenang.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.